Suamiku milik wanita lain. Merinding bacanya. Berpuluh kali membaca postingan ini. Tidak akan bosan. Pagi-pagi sekali, Mirna mengetuk pintu rumah ibunya. Ia menggendong anaknya dan membawa satu tas besar di tangan kanannya. Dari matanya yang sembab dan merah, ibunya sudah tahu kalau Mirna pasti habis bertengkar lagi dengan suaminya. Meski heran, karena biasanya Mirna hanya sebatas menelpon sambil menangis jika bertengkar dengan suaminya. Ayah Mirna yang juga keheranan, segera menghampiri Mirna dan menanyakan masalahnya. Mirna mulai menceritakan awal pertengkarannya dengan suaminya tadi malam. Mirna kecewa karena suaminya telah membohonginya selama ini. Mirna menemukan buku rekening suaminya terjatuh di dalam mobil. Mirna baru tahu kalau suaminya selalu menarik sejumlah uang setiap bulan, di tanggal yang sama. Sementara Mirna tahu, uang yang Mirna terima pun sejumlah uang yang sama. Berarti sudah 1 tahun lebih, suaminya membagi uangnya. Setengah untuk Mirna, setengah untuk yang lain. Jangan-jangan ada wanita lain. Ayah Mirna hanya menghela nafas. Wajah bijaksananya tidak menampakkan rasa kaget ataupun marah. Mirna, yang pertama, langkahmu datang ke rumah ayah sudah melawan firman Allah. Karena meninggalkan rumah tanpa seizin suamimu. Kalimat ayah sontak membuat Mirna kebingungan. Mirna mengira ia akan mendapat dukungan dari ayahnya. Yang kedua, mengenai uang suamimu. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Hakmu hanyalah uang yang diberikan suamimu ke tanganmu. Itu pun untuk kebutuhan rumah tangga. Jika kamu membelanjakan uang itu tanpa izin suamimu, meskipun itu untuk sedekah, itu tak boleh. Lanjut ayahnya, Mirna, suamimu menelpon ayah dan mengatakan bahwa sebenarnya uang itu memang diberikan setiap bulan untuk seorang wanita. Suamimu tidak menceritakannya padamu, karena kamu tidak suka wanita itu sejak lama. Kamu sudah mengenalnya dan kamu merasa setelah menikah dengan suamimu, maka hanya kamulah wanita yang memilikinya. Suamimu meminta maaf kepada ayah karena ia hanya berusaha menghindari pertengkaran denganmu. Ayah mengerti karena ayah pun sudah mengenal watakmu. Mata ayah mulai berkaca-kaca. Mirna, kamu harus tahu. Setelah kamu menikah maka yang wajib kamu taati adalah suamimu. Jika suamimu berkenan padamu, maka Allah pun berkenan. Sedangkan suamimu, ia wajib taat kepada ibunya. Begitulah Allah mengatur laki-laki untuk taat kepada ibunya. Jangan sampai kamu menjadi penghalang bakti suamimu kepada ibundanya. Suamimu dan harta suamimu adalah milik ibunya. Ayah mengatakan itu dengan tangis. Air matanya semakin banyak membasahi pipinya. Seorang ibu melahirkan anaknya dengan susah payah dan kesakitan. Kemudian ia membesarkannya hingga dewasa hingga anak laki-lakinya menikah. Ia melepasnya begitu saja. Kemudian anak laki-laki itu akan sibuk dengan kehidupan barunya. Bekerja untuk keluarga barunya, mengerahkan seluruh hidupnya untuk istri dan anak-anaknya. Anak laki-laki itu hanya menyisakan sedikit waktu untuk sesekali berjumpa dengan ibunya, sebulan sekali, atau bahkan hanya 1 tahun sekali. Kamu yang sejak awal menikah tidak suka dengan ibu mertuamu. Kenapa? Karena rumahnya kecil dan sempit, sehingga kamu merajuk kepada suamimu bahwa kamu tidak bisa tidur di sana. Anak-anakmu pun tidak akan betah di sana. Mirna, mendengar ini ayah sakit sekali. Lalu, jika kamu saja merasa tidak nyaman tidur di sana, bagaimana dengan ibu mertuamu yang dibiarkan saja untuk tinggal di sana? Uang itu diberikan untuk ibunya. Suamimu ingin ayahnya berhenti berkeliling menjual gorengan. Dari uang itu ibu suamimu hanya memakainya secukupnya saja. Selebihnya secara rutin dibagikan ke anak-anak yatim dan orang-orang tidak mampu di kampungnya. Mirna membatin dalam hatinya. Uang yang diberikan suaminya sering dikeluhkannya kurang. Karena Mirna banyak membeli pakaian untuk mengantar jemput anak sekolah. Mirna juga sangat menjaga penampilannya untuk merawat wajah dan tubuhnya di spa. Berjalan-jalan setiap minggu di mall. Juga berkumpul sesekali dengan teman-temannya di restoran. Mirna menyesali sikapnya yang tak ingin dekat-dekat dengan mertuanya yang hanya seorang tukang gorengan. Tukang gorengan yang berhasil menjadikan suaminya seorang sarjana. Mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang. Berhasil mandiri. Hingga Mirna bisa menempati rumah yang nyaman dan mobil yang bisa ia gunakan setiap hari. Ayah, maafkan Mirna, tangis Mirna meledak. Ibunda Mirna yang sejak tadi duduk di samping Mirna segera memeluk Mirna. Mirna, kembalilah ke rumah suamimu. Ia orang baik nak. Bantulah suamimu berbakti kepada orang tuanya. Bantu suamimu menggapai surganya. Dan dengan sendirinya, ketaatanmu kepada suamimu bisa menghantarkanmu ke surga. Ibunda Mirna membisikkan kalimat itu ke telinga Mirna. Mirna hanya menjawabnya dengan anggukan. Ia menahan tangisnya.
Batinnya sakit. Menyesali sikapnya. Mirna pun pulang menghadap suaminya dan sambil menangis memohon maaf kepada suaminya atas prasangka yang salah selama ini. Di lain hari, Mirna pun mengikuti suaminya bersilaturahmi kepada ibu kandung suaminya alias mertuanya. Suaminya meneteskan air mata menatap istrinya yang di tangan istrinya tertenteng 5 liter minyak goreng untuk mertuanya. Tetesan air mata suami bukan masalah jumlah liternya tapi karena perubahan istrinya yang senang dan nampak ikhlas hendak datang kepada orang tuanya alias mertua istrinya. Seterusnya Mirna berjanji dalam hatinya untuk menjadi istri yang taat pada suaminya. Sesekali waktu, Mirna bukan mengajak suaminya ke mall tapi meminta Anjang sana ke rumah mertuanya dan juga orang tuanya. Kirimkan kisah ini ke semua sahabat Anda. Siapa tahu ada orang yang mau mencoba dan mengambil manfaat dari kisah ini. Sehingga Anda pun akan mendapatkan pahala.